Saudara tahu, saya mendengar presentasi dari Korea Selatan, dari pemimpin di sana, bagaimana negara Korea Selatan itu menjadi negara yang maju dalam segala hal. Ya. Pertama, saudara, secara ekonomi mereka menjadi juara nomor 10 terbesar, termantap ekonominya di dunia, nomor 10 besar. Bandara, lapangan udara, nomor 1 terbagus di dunia. Yang kedua, persenjataan tercanggih, terhebat di dunia, nomor 6. Sebenarnya Korea Utara itu nggak ada apa-apanya dibanding Korea Selatan. Ini presentasi yang sudah disampaikan kepada kami di sana. Baru saudara tahu ada yang kecil, sepele nampaknya. Toilet terbaik, tahu toilet? Terbaik di dunia ada di Korea Selatan. Makanan yang paling laris di dunia sekarang, makanan Korea. Termasuk anak-anak muda kita kan sekarang ini ke Korea. Sedikit-sedikit drama Korea, saudaraku. Pemain sinetron terbaik sekarang di dunia, Korea. Jadi semua yang terbaik. Lalu timbul pertanyaan saya, kenapa mereka bisa menghasilkan yang terbaik? Tentu ada rahasianya. Sebelum mereka begitu mantap, saudaraku, ternyata ada hubungannya dengan pemberitaan Injil. Tahun 1974, Korea sangat miskin. Tapi diadakanlah kebaktian kebangunan rohani nasional di Seoul. Tahun 1970-74 terjadi kebangunan rohani. Pada waktu itu ada berkumpul jutaan orang, termasuk pemuda-pemudi. Lalu saudaraku, pada KKR itu disampaikan firman Tuhan supaya mereka harus pergi memberitakan Injil. Mereka harus mau menjadi misionaris bagi dunia. Pada waktu itu saudaraku, ada puluhan ribu pemuda-pemudi berdiri siap jadi misionaris. Dan setelah itu diutuslah 5.000 orang misionaris ke seluruh dunia. Tapi misionaris ini kalau diutus gajinya mahal. Ya. Kalau dulu katanya gaji seorang pengerja di Korea Selatan itu sekitar uang 3 juta. Sementara kalau mereka diberangkatkan keluar dari Korea Selatan paling tidak 20 juta. Tetapi ketika mereka mengutus, saudaraku, 5.000 misionaris, ekonomi mereka menaik. Pendapatan per kapita mereka naik. Ya. Ngutus lagi 10.000 orang, naik lagi. Ya. Utus lagi, tambah lagi 10.000 lagi, jadi 30.000. Ya. Naik lagi. Saudara tahu, sekarang mereka mengutus 40.000 misionaris. Pendapatan per kapita mereka sekarang, bayangkan saudara, 40 dolar US. Ya. Kalau tidak saya 40 saya, kalau tidak lupa saya. Ya. 40 dolar. Ya. Berarti saudara, pendapatan mereka begitu naik signifikan karena mengutus para hamba-hamba Tuhan. Saudara, saya sampai tercengang
mendengar itu. Kenapa kami menjadi bangsa yang diberkati? Karena kami mau melayani Tuhan. Karena orang yang mau melayani Tuhanlah yang tetap Tuhan akan dukung. Yang Tuhan tetap berkati. Sebenarnya terus terang aja, kita miskin, kita banyak kekurangan. Karena kurang memberikan hati untuk melayani Tuhan. Kurang mau berkorban. Maka waktu saya dengar itu saya berjanji sama Tuhan. Tuhan, saya akan ajak sebanyak-banyaknya orang untuk mau menjadi misionaris bagi pekerjaan Tuhan. Misionaris itu bukan harus keluar negeri, bukan. Ya, memisionariskan hidupnya untuk Tuhan bukan harus pindah dari Indonesia ke Amerika, bukan. Yang disebut misionaris itu kita melayani dari antar suku ke suku lain. Ya, antar daerah ke daerah lain. Antar budaya ke budaya yang lain. Ya, kita memberikan hidup kita untuk menjadi alat memenangkan jiwa-jiwa. Ya. Jadi saudara, mungkin saudara di kota, tapi kalau saudara bersedia pergi ke desa untuk melayani Tuhan, engkau memisikan hidupmu ke sana untuk menjadi berkat. Ya. Sekarang banyak orang hanya kumpul di kota. Tidak ada kerelaan untuk melayani sampai menjangkau jiwa-jiwa di tempat-tempat yang terasing, di tempat-tempat yang terpencil. Tapi saya lihat dari sejarah yang disampaikan kepada kami itu, saya merasa waduh terdorong bagaimana kita harus memiliki sikap untuk mengutus para hamba-hamba Tuhan. Ya, puji Tuhan ya, di antara kita ini juga ya ada yang mau pergi untuk melayani Tuhan, termasuk abangnya Sofian ya, dia misi kita ke Sungai Raya ya. Dia harus tinggalkan istrinya di sini, dia harus berjuang di sana. Itu bukan main-main saudaraku ya. Bukan satu kebetulan, tapi itu panggilan Tuhan ya. Dan saya yakin kalau ada beberapa orang seperti itu di pelayanan kita ini, bukan saja dia yang diberkati, kita pun diberkati. Saya harap saudara jemaat turut memperhatikan hal-hal yang seperti ini, mendukung hamba-hamba Tuhan. Ya, kalau mereka datang ke sini, apa salahnya saudara memberi perhatian khusus? Ya, kalaupun dia memang orang di Tanjung Uban, apa salahnya saudara ikut mendukung supaya saudara juga diberkati oleh Tuhan. Dan yang lain-lain juga, ya. Banyak lagi yang lain saudara, ya. Kita harus betul-betul ada motivasi untuk ikut ambil bagian sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara, ya, kalau ini tergenapi, saudara, bukan saja keluarga saudara kita, tapi sahabat-sahabat. Coba dilanjutkan, Pak. Ya. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Oh, nanti sahabat pun tidak menjadi teman ketika ayat ini digenapi. Ya, kawan kompakmu, ya, mungkin satu piring kau makan bersama dia, ya, satu pekerjaan, ya. Tapi karena penggenapan firman akan terjadi, khusus untuk orang percaya di dalam nubuatan yang terakhir ini, gereja akan mengalami pencobaan. 5 poin ini akan terjadi, tapi ini belum kesudahannya. Ini belum. Masih permulaan penderitaan. Ya. Tapi sebelum saudara masuk ke dalam yang namanya kesusahan besar, puncak penderitaan, Anda tahu apa tujuannya ini? 5 nubuatan ini punya tujuan sebenarnya agar kita kendor dalam ibadah. Agar kita undur dari dalam kehendak Tuhan. Sebab apa saudaraku? Sebab kitab Daniel pasal yang ke-9 ayat 27
ayat 27, Ayat 27. ya, Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat. apa? Menjadi berat berat terus bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. selama 1 kali 7 masa. berarti 7 tahun. Kalau bisa ditunjukkan kepada saya dulu peta zaman, saya mau tunjukkan kepada saudara, ya, supaya saudara tahu posisi saudara hari ini. Biar kita ini beribadah jangan lagi ya berlambat-lambat, jangan lagi kurang serius, supaya saudara diselamatkan Tuhan. Ya, saudara, ini posisi kita, saudara. Kita belum terangkat, kita masih ada di sini, saudara. Pengangkatan akan segera tiba. 7 tahun itu berarti ini 3,5 tahun aniaya antikris. Jadi di pertengahan 7 tahun berarti 3,5 tahun, ya. Di 3,5 tahun permulaan penderitaan, ya, gereja nanti akan disingkirkan, ya. Tapi sebelumnya apa yang terjadi? Coba sekali lagi ayat 27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang Terus, selama 1 kali 7 masa. ya, terus. Pada pertengahan 7 masa itu, Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan ya, dan korban santapan. ya, Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan Ya. sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. iya. Kalau peta zaman menunjukkan kepada kita ini, saudaraku, sebelum saudara sesuai dengan firman Tuhan, setelah 3,5 tahun, maka seluruh ibadah sudah henti. Tidak ada lagi namanya di bumi ini penyembah Tuhan. Kenapa, saudara? Karena setelah gereja Tuhan disingkirkan, maka 100% dunia ini dikuasai oleh setan melalui wujud antikris. Ini garis bulat yang kecil ini berbicara zaman antikris. 100% dunia dikendalikan antikris setelah kehidupan gereja Tuhan disingkirkan. Tapi yang menjadi pertanyaan, kapan waktunya gereja Tuhan disingkirkan? Ini menjadi pertanyaan kita. Kapan kita disingkirkan? Saudara, ada 3 tahap dulu yang dikerjakan Tuhan untuk hidup kita. Daniel 10. Daniel 12, maaf ya. Daniel 12 ayat 10. Ini saya harap saudara bisa mencerna, biar kita sama-sama betul-betul semakin bergairah untuk mencari Tuhan menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua ini. Silakan ayat 10. 10. Banyak orang akan disucikan Terus, dan dimurnikan terus, dan diuji. teruskan. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik, tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Oh, inilah yang akan dikerjakan Tuhan. Pada permulaan penderitaan, Tuhan mau membereskan kehidupan kita. Pertama, dengan menyucikan kita. Kenapa harus disucikan? Biar bisa lolos. Tidak masuk kepada kesusahan besar. Jadi kalau kita tidak disucikan, kita nggak bisa lolos. Makanya kitab Ibrani berkata, kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, kamu tidak dapat melihat Tuhan.
Jadi pada permulaan penderitaan sebenarnya melalui 5 peristiwa ini Tuhan ingin saudara dan saya betul-betul memberi diri disucikan. Yang dimaksud disucikan adalah dilepaskan. Dilepaskan dari apa kita? Yang pertama dilepaskan dari dosa dan kuasa setan. Yang kedua dilepaskan dari persahabatan dengan dunia. Dan yang ketiga dilepaskan dari keinginan-keinginan daging. Nanti saya kasih tahu jalan keluarnya. Apa yang dilakukan Tuhan untuk memberikan kelepasan kepada kita. Ya, tentu kita butuh jalan keluar. Ya, kalau bicara tentang kelepasan semua orang bisa bilang lepas, lepas, lepas. Tapi kalau dia tidak memiliki kekuatan dari Tuhan, dia tidak akan mungkin bisa lepas. Terutama dari setan, saudara. Ya, setan itu mengikat kita bukan main-main. Satu kali kita beri kesempatan, dia rantai kita sekuat-kuatnya. Ya. Maka semua yang berhubungan dengan setan lepaskan. Ya. Apa saja hubungannya dengan setan lepaskan. Penyembahan berhalakah, kuasa-kuasa kegelapankah, lepaskan. Semua yang berhubungan dengan kegelapan harus kita lepaskan. Biar setan tidak punya tempat dalam hidup kita. Amin. Jangan kita berikan sarang setan dalam hidup kita. Jangan kita berikan kesempatan setan masuk dalam keluarga kita. Jangan kita biarkan kesempatan setan masuk dalam pekerjaan kita. Ingat saudaraku, setan selalu menuntut tumbal. Saya bersama keluarga, ibu saya betul-betul dimenangkan dari sana, saudara. Ya, saya melihat kalau di antara kami ada yang tidak serius ikut Tuhan, ya, selalu saya ingatkan keluarganya Pak Hasibuan, istrinya karena Pariban, saya selalu saya ingatkan, dari keluarga kita tidak boleh ada orang yang setengah hati ikut Tuhan. Kalau mau melihat terjadi kelepasan, ya. Sebagian besar saudaraku, karena ada kuasa kegelapan yang mengikat saudaraku. Kebanyakan gini, tau gini. Mercy. Tau mercy? Mereng sikit. Ya. Dulu ada tante saya, tinggal di tanah longsor di gereja kita. Orangnya cantik. Ya. Cekatan dalam pekerjaan. Dia akhirnya menikah, saudaraku. Dulu dia sudah kita baptis, sudah melayani Tuhan, sudah serius ikut Tuhan. Lalu menikahlah dia dengan seorang laki-laki yang orangnya tidak seperti kita. Apa yang terjadi, saudaraku? Anak 1 masih bahagia, anak 2 masih bahagia, anak 3 masih bahagia, anak 4 masih bahagia. Ya, saudara. Tapi semua perempuan anaknya. Lalu ada tuntutan dari keluarga harus punya anak laki-laki. Ya. Lalu saudaraku, ambil lagi anak yang kelima, tetap perempuan. Selalu intimidasi datang kepadanya. Didengarnya saudaraku, ceraikan itu berujung tak itu. Ya. Dak kasihai dan gue dana bawa katanya. Mohon maaf saya bahasa Ibrani. Ya, ya. Artinya nggak betul itu. Karena tidak mempunyai anak laki-laki. Dia terintimidasi, lihat dia. Setiap saat dia diintimidasi oleh perkataan itu dan akhirnya roh jahat masuk. Akhirnya dia ketawa sendiri, ngomong sendiri. Lalu dia datang ke gereja bawa sertifikat rumahnya beberapa. Dia bilang, Amang Boru belilah rumahku ini. Saya bilang, kenapa kamu jual rumahmu? Ya, saya nggak tahu. Lebih bagus saya tidak punya rumah lagi. Ya, akhirnya saudaraku,
ya, karena semakin parah, akhirnya harus diungsikan dari Batam, ya, meninggalkan Batam. Saya tidak tahu sampai hari ini di mana, saudara. Tapi saya ingat nasihat ibu saya kepada saya, di antara keluarga kita, jangan ada yang mencoba-coba berhubungan dengan kuasa kegelapan. Maka tidak heran nanti akan mengalami hal yang sama. Dan saya lihat, ya, saya bukan menjelekkan keluarga ibu saya, ya, karena bukan 1-2 yang terjadi seperti ini. Ada beberapa orang yang saya tahu. Bahkan ada yang sampai mati pun tidak pernah waras. Sampai mati, ya, tidak pernah dipulihkan. Padahal Pentakosta loh, ya. Ibadah tiap minggu tepuk-tepuk tangan. Tapi tidak menjamin seseorang itu lepas dari kuasa kegelapan. Oleh sebab itu saya mau tekankan, kenapa Tuhan izinkan permulaan penderitaan? Supaya ada kesempatan bagi kita untuk disucikan. Karena memang, ya, pola yang paling mantap untuk membuat kita mencari Tuhan, membuat kita bersandar kepada Tuhan adalah ketika ada penderitaan. Sebenarnya kalau datang penderitaan, Tuhan punya maksud supaya kita mencari Tuhan, lalu Tuhan menyucikan hidup kita. Jadi kalau nggak ada penderitaan, kita tenang-tenang aja. Sepertinya nggak ada masalah, sepertinya nggak ada pergumulan. Makanya di sini, saudaraku, banyak orang akan disucikan. Amin. Tentu bagaimana caranya Tuhan menyucikan kita? Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita menyerah kepada Tuhan. Saya tadi katakan tadi pagi di gereja kita, ada yang harus betul-betul kita mohon dilepaskan Tuhan. Jangan sebahagian dilepaskan. Seluruh ikatan dosa yang mengikat kehidupan kita, kita minta Tuhan melepaskan. Yang kedua, seluruh bidang hidup kita harus kita serahkan kepada Tuhan. Jangan sebahagian. Serahkan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, seluruh kehidupan kita harus kita serahkan untuk digunakan oleh Tuhan. Amin. Amin. Ya, kalau lepas jangan sebagian aja. Misalkanlah kaki kita dirantai, ya, tangan kita dirantai, ya, 2 kaki kita dirantai, sampai 1 kita minta dilepaskan, 1 lagi enggak. Gimana kita merdeka? Atau kaki kita dilepaskan, tangan kita belum. Seharusnya seluruh anggota tubuh kita harus sudah mengalami kelepasan. Amin. Haleluya. Haleluya. Pikiran kita, hati kita, seluruh kehendak kita harus mau dilepaskan. Yang kedua, dimurnikan. Sudah suci, masih perlu lagi dimurnikan. Sampai betul-betul tidak ada lagi cacat celanya. Ya. Sampai nggak kelihatan lagi bekas-bekasnya. Bekas dosa itu sampai nggak kelihatan. Ibarat bekas luka, sampai nggak nampak lagi bekas luka itu. Sudah terbalut. Makanya Alkitab mencatat, berbahagialah orang yang dosanya diampuni, kesalahannya ditutup. Ada yang diampuni, ada yang ditutup. Kenapa perlu diampuni? Supaya kita lepas. Kenapa perlu ditutup? Supaya nggak kelihatan. Kalau Tuhan yang tutup dengan darahnya, nggak kelihatan lagi. Kalau setan pun mendakwa, itu dosamu. Mana, nggak ada lagi. Udah tutup. Siapa yang tutup? Darah Yesus. Siapa yang mengampuni? Yesus Kristus. Jadi ada yang diampuni,
ada yang ditutupin. Mau ditutup sama Tuhan? Ya, mana ada latar belakang hidup kita dari sana-sananya baik-baik semua. Semua kita dulu punya cacat celah. Semua kita dulunya orang berdosa. Tapi berbahagialah, dosamu diampuni, kesalahanmu ditutup sama Tuhan. Haleluya. Makanya kalau udah ditutup, jangan korek-korek lagi. Tahu dikorek-korek. Udah nggak ada lagi, nggak kelihatan lagi, dan gini-gini lagi. Ya. Kalaupun setan mendakwa, kamu pernah begini, kamu pernah begini, bilang setan. Ya. Udah ditutup sama darah Yesus. Haleluya. Jangan nanti bilang, oh inilah karena dosamu masa lalu ini. Ya, kadang-kadang bukan orang lain yang bongkar-bongkar, istri sendiri. Ya, ini akan dosamu itulah, makanya anakmu gini katanya. Ya, dibongkar lagi. Tapi saudara harus yakin sudah diampuni dan amin. Supaya saudara tidak tertuduh, Anda tidak terdakwa akan dosamu. Ya. Bikin dulu, ya. Dulu kita punya banyak hal, kesilapan kita di luar Tuhan, boleh saja. Tapi kalau sudah diampuni dan ditutup Tuhan, jangan ulangi lagi berbuat dosa.